warga Batam asal Aceh. Terima kasih kepada Ibu dari Bu Riana dari Kesbangpol mengundang kami. Terima kasih Pak Suito atas permohonannya. Alhamdulillah, pendidikan politik ini hari apa yang disampaikan oleh Pak Suito tadi, ini beliau hanya membaca keadaan bangsa pada hari ini. Ya. Jadi kami melihat pendidikan politik kepada masyarakat ini perbuatan sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Pendidikan politik itu lebih cocok diberikan kepada anggota DPR RI. Boleh tepuk tangan dulu. Bekerja, tapi yang bisa bekerja, yang punya konsep, yang punya intelektualitas, Pak. Jadi pilih pemimpin, ini pesan-pesan yang harus kita sampaikan karena mereka ini dari mulai terpilih sampai menggunakan APBD semua, Pak, dari pajak kita, Pak. Ya, yang kadang-kadang sudah terpilih mobilnya pakai gelapnya luar biasa, Pak, ya. Begitulah jarak antara pemimpin, tapi tidak semua seperti itu. Masih ada pemimpin yang betul-betul begitu. Ya. Jadi harus komplit, Pak, ya. Kita lihat pemimpin itu dilihat diputar-putar, Pak. Ya. Saya sampaikan ini hal yang real dan otentik. Ya. Baik, luar biasa. Memang kalau lihat penjelasan tadi, beri tepuk tangan dulu untuk. Jadi penjelasan beliau bagaimana tantangan ke depan pemuda dan masyarakat dalam memilih pemimpin, memilih pada ke depan. Ternyata judulnya tak jauh dari itu, integritas. Kata Rocky Gerung, etikabilitas, intelektualitas, elektabilitas, dan isitas. Nah, jadi ternyata tantangan yang paling berat itu ternyata di akhir, isitas. Nah, jadi dalam rangka hari ini Kesbangpol melakukan seminar ini atau diskusi ini dalam bentuk pendidikan politik terhadap ormas masyarakat sehingga pemilu ke depan ini lebih berintegritas. Bagaimana kita bicara pemimpin yang bukan hanya sebatas kemampuan finansial, tapi punya etika, bagaimana cara beliau memimpin, rekam jejaknya. Nah, ini perlu digali, betul ya, narasumber. Karena ini perlu, makanya kita tentu diskusi ini terhadap ormas-ormas yang tentu bisa berpikir ke depan. Maka ini perlu menjadi jembatan terhadap materi ini agar kita membantu sosialisasi politik terhadap di kalangan masyarakat kita. Baik, untuk itu sebelum kita lanjut nanti di sisi kedua, kita buka dulu pertanyaan. Mungkin sekitar 3 pertanyaan saja. Setelah itu nanti kita lanjut pada sesi narasumber yang kedua. Baik, silakan. Baik, yang dari sini, dari depan. Mungkin disebutkan nama dan dari mana.
Singkat padat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nur, warga Batam, asal Aceh. Terima kasih kepada Ibu dari Bu Riana, dari Kesbangpol, yang mengundang kami. Terima kasih Pak Suito atas keberkatannya. Alhamdulillah, pendidikan politik ini hari, apa yang disampaikan oleh Pak Suito tadi, ini beliau hanya membaca keadaan bangsa pada hari ini. Ya. Jadi kami melihat pendidikan politik kepada masyarakat ini perbuatan sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Pendidikan politik itu lebih cocok diberikan kepada anggota DPR RI. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi pembuat undang-undang, ya, pembuat undang-undang. Kalau kita ini kan hanya tingkat di bawah, Pak, mengikuti saja apa yang mereka hidangkan. Politik ini hari, Bapak, ya ini bukan politik pilihan rakyat. Untuk apa rakyat berintegritas kalau yang di atas hanya memberikan isi tas? Ini hari 2024, Pak, masyarakat rakyat Indonesia hanya diuntungkan dengan keputusan MK yang terakhir. Kalau tidak, makanan yang dihidangkan di meja bukanlah makanan pilihan kita. Ini digiring oleh partai politik. Ini yang menjadi masalah bagi masyarakat. Apapun kita cerita mengenai pendidikan politik, baik itu lembaga pendidikan, di sekolah, di masyarakat, itu hanya menghabiskan anggaran, Bapak Ibu. Kenapa? Dipersingkat Pak, dipersingkat. Ya, jadi solusinya apa Pak Suito? Itu dia, solusi. Jadi bukan kita ini, berarti Bapak membaca keadaan politik yang berlaku di negeri ini. Apa solusinya ke depan? Dan bisa kita angkat ini. Yang kita pilih yang baik, tapi jadi yang jelek. Nah, kan begitu Pak ya. Kita pilih wakil-wakil kita yang baik, menurut kita yang berintegritas semua tadi. Tapi di ujungnya Pak, bukan pilihan kita. Jadi apa solusinya Pak ya? Pilihan apa namanya? Pilihan isi tas Pak, bukan integritas. Berarti yang terakhir. Terima kasih. Solusinya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Nur. Tapi baru 35 tahun di Batam. Wah, baru ya. Pak, terima kasih buat pemaparan yang Bapak telah sampaikan tadi. Memang ini nggak masuk di pemaparan tadi ya Pak ya. Cuma yang sering kali kita melihat di saat mau pemilihan atau ya pemilihan umum atau pilkada begitu Pak. Di saat sudah dekat-dekat itu banyak sekali mulai mengungkit yang bermasalah, seperti bermasalah dengan KPK. Walaupun nggak ada, mulai dicari-cari, dan anehnya itu kalau sudah mau dekat-dekat pemilihan, baik pemilihan umum maupun pilkada. Nah, bagaimana Pak peran dari pemerintah? Karena kalau kami masyarakat kurang selain kurang paham, kurang didengar lah. Jadi kami mohon bagaimana peran dari pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang demikian ke masyarakat, karena kadang yang baik itu malah yang diputarbalikan. Ya Pak ya, inilah yang iya, jadi polemik banyak berbisik Pak. Baik. Tepat audiennya, yang tepat tuh anggota DPRD. Kalau kita nih, insya Allah udah terdidik politiknya. Nah, yang kedua dari penggemar kita itu bagaimana keadaan masyarakat mencari kesalahan menjelang ya, peran pemerintah. Nah, mencari apa kesalahan, sementara calon-calonnya masyarakat juga bingung kan. Nah, bagaimana peran pemerintah terhadap mensosialisasi hal ini sehingga masyarakat itu tak dibingungkan dengan hal yang tiba-tiba sudah yakin di akhir, oh banyak ada kasus.
Nah, gitu ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup luar biasa ya. Tadi dari Bapak setelah saya ya mengatakan bahwa ya urgensi sih sebetulnya gitu kan. Yang urgensinya kemudian ini dianggap ya tidak begitu penting begitu kan. Yang penting adalah yang sudah terpilih gitu kan. Elit-elit ya. Ya, seperti itu. Ya walaupun kita tahu sendiri misalnya yang terpilih juga dengan pakai apa kita udah tahu juga sebetulnya. Nah, jadi saya karena secara sosiologis saya melihat hari-hari Pak labor saya di masyarakat Pak. Jadi hanya terlihat-lihat gitu aja Pak, saya lihatkan aja gitu Pak. Ya. Kalau mau karena kalau kita ingin mengatakan hanya ibaratnya satu biji kopi Pak. Nggak bisa Pak, kita sebiji kopi ingin mempengaruhi orang ramai. Hanya sebiji kopi apalagi Pak. Makanya butuh ormas Pak. Ormas yang tegak lurus Pak. Ormas yang tidak masuk angin Pak. Ya. Ormas yang sebetul kontrol Pak terhadap hal ini Pak. Ya. Jadi itu, kalau hanya sebiji kopi ingin melakukan itu Pak, diketahui orang Pak. Iya Mas. Jadi kalau kerusakan atau kesalahan yang terstruktur Pak akan mengalahkan Pak. Iya. Orang nak bersuara-suara pun kalau sudah bertali-tali Pak kalah gitu. Walaupun kita suarakan benar. Makanya kita berorganisasi, berormasi adalah untuk melakukan kontrol yang tegas terhadap persoalan. Yang kita pikirkan adalah bangsa ini Pak. Kalau pemimpin ini paling 4 tahun 5 tahun selesai Pak. Tapi bangsa ini kan harus berjalan terus Pak. Nggak bisa Pak. Kalau ya makanya terpulang kepada kita Pak. Ya. Apakah kita ingin melakukan political will kita masih punya moral, panggilan moral atau tidak? Ya. Apakah tadi Bapak bilang saya sampaikan bahwa di segala lini itu harus bicaranya seperti itu. Ibaratnya kalau secara konsensus kesepakatan masyarakat sebatam buat komunike bersama bahwa kami anti pemimpin yang seperti ini. Kalau terjadi ini kami kasih sanksi sosial. Nah masyarakat kita nih kadang-kadang pakai rasa nggak enak Pak. Udah jelas dia Pak begini-begini. Tapi saya nggak enak lah. Dia ngasih sembako sama saya. Dia ngasih ini. Rasa pakai itulah Pak. Rasa sungkan itulah Pak yang kadang-kadang membuat kita tidak rasional lagi Pak. Kita Pak. Objektif semua. Mampu nggak kita mengatakan Bapak sudah pernah melakukan begini. Ya. Harusnya kita kontrol itu Pak. Ya. Kelemahan kita adalah kita tidak tegas terhadap kebenaran. Ngucap sih memang enak Pak, tapi berhadapan dengan harta dan tahta ini yang berat Pak. Jadi bisa Ya. Nah, itu ya. Jadi harus ada semacam ini ormas ini udah bagus Pak. Jadi ormas ini bentukan sudah ramai, sudah lakukan kontrol terhadap itu. Kasih sanksi sosial, ya. Kasih catatan. Baik milih dewan maupun milih bupati, pilih wali kota, pilih gubernur. Janji politik kemarin itu mana Pak? Pikiran sekali. Tidak bisa, walaupun belum tentu ya. Mana realisasinya Pak? Judgment dia. Sekarang dia berjanji lah. Bahaya loh. Kemudian Itu dari kan ingat lagunya Pak ya. itu bahaya. Aku bahaya ketidakpercayaan. Yang kedua pertanyaan dari itu Pak. Ya. Yang kedua Bu Margina tadi. penegakan hukum itu Pak. Penegakan hukum itu bukan bersumber kepada kepala daerah atau presiden. Sumber penegakan hukum itu bukan kepada, walaupun dilantik oleh presiden, Kapolri dilantik presiden ya, Kejaksaan Agung dilantik, tapi sumber hukumnya bukan dari presiden. Sumber masalahnya Pak. Ada undang-undangnya kan Pak, Bu, ada kitab undang-undangnya kan, tapi tak ada kajian politik hukum. Ya dimanfaatkan ini politik. Law enforcement, penegakan hukum itu luar biasa diucapkan. Nah
Ada itu. Kan, jadi bagaimana sebetulnya pemerintah Wakil itu kan supaya jangan sampai APH ini mencari persoalan di balik itu misalnya. Bagaimana ini? Supaya jangan dicek-cek dulu, jangan dikuliti. Ya kalau kita mau mencari kesalahan, semua pasti ada kesalahan atau kejahatan. Oleh karena itu kita masyarakat, terutama masyarakat Batak, sanksi sosialnya juga harus tegas. Kasih sanksi sosial. Ya. 5.000 loh anggotanya gitu, Pak. Kemudian dengan berormas begini melakukan counter attack. Dan kita lebih gila. Kita mau jahat. Counter attack kepada pemegang kekuasaan hari ini. Ya. Nah, karena akhirnya menjadi sebuah presiden, menjadi sebuah habitualisasi, menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kita hari-hari lihat itu, bagaimana calon si A, calon si B, calon si C sudah mulai ada sprindiknya, sudah mulai ada ini, sudah mulai ada ini, sudah mulai ada. Hari-hari kita lihat. Besok nak jadi gubernur tak jadi karena muncul sprindik misalnya kan. Hal-hal kayak gitu kan. Politik itu Bu, nggak perlu bukti Bu, sinyal aja Bu. Politik itu sinyal-sinyal aja. Sinyal-sinyal itu udah, kalau nggak bicara politik, ini sinyalnya ini kenapa begini ya, ini kenapa begini ya, ini kenapa, oh ini karena ini gini. Sinyal politik itu sudah nampak gitu. Kalau bagi kami yang menafsir sosial, hermeneutik, dekonstruksi sosial, kadang-kadang aneh-aneh juga gitu. Ya sudah, kemampuan kami hanya menganalisis saja. Secara sosiologis kami hari lihat fenomena banyak sekali. Jadi civil society, organisasi sipil itu harus bergerak, media harus bergerak. Konsolidasi demokrasi ini gunanya adalah untuk menekan itu. Kalau kekuasaan yang begitu kuat, kekuasaan yang begitu otoritas, itu kalau di konsolidasi demokrasi kita kuat, terutama orang perguruan tinggi, medianya, LSM-nya, ormasnya bersatu, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ingat nggak tentang putusan MK mau dianulir juga kan? Tapi bagaimana konsolidasi demokrasi digerakkan? Mahasiswa bergerak, semua bergerak, nggak jadi. Padahal putusan MK itu adalah binding, final dan mengikat. Jadi kekuatan civil society itu jangan diremehkan. Hari ini civil society kita, ormas, media, mahasiswa harus bergerak itu. Kalau ini membatalkan itu, tapi ya rasional tentunya. Kalau tidak, hanya kita bersuara, ya diketawain. Hanya sebiji kopi aja. Kalau hanya sebiji kopi, bagaimana bisa? Jadi ormas, civil society, semua bergerak, menyuarakan itu. Pertanyaan. Mikir-mikir. Supaya dosen selama Kembali kepada moderator. Baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjut sesi yang kedua. Sebagai kesimpulan bahwa memang inilah bentuk ikhtiar kita dalam demokrasi, bagaimana memberikan pendidikan politik yang diberikan oleh pemapar narasumber kita Pak Suwito. Ini tentu mungkin tidak serta-merta bisa diaplikasi, tapi nanti ketika ada momentum-momentumnya kita sudah ada pendidikan politik itu, sehingga bisa menggambarkan bagaimana seharusnya pemilu kada yang berintegritas. Ya, insya Allah dengan usaha ini ke depan tentu kita lah sebagai perpanjangan tangan untuk bagaimana menciptakan kondisi pemilu kada yang berintegritas tadi. Ya, tentunya tak lepas daripada isi tas. Nah, tentu pelan-pelan isi tas itu juga habis. Nah, jadi semua orang sekarang kan kalau isi tas bertarung dengan isi tas, akhirnya isi tas itu tak laku. Nah, ada juga begitu, tapi ada pada masanya. Nah, nanti itu namanya bentuk, inilah pendidikan politik. Memang secara kita kasat mata melihat seakan tak berguna, tapi ternyata suatu ketika pada momentum tertentu, ya seperti kita lihat kemarin, mungkin masyarakat sudah dianggap apatis,
Tapi keputusan MK kemarin kembali semangat masyarakat kita ya, karena ada gerakan pendidikan politik di ormas-ormas masyarakat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Dipersilakan dulu untuk kita lanjutkan sesi kedua. Malam-malam makan ketupat. Pagi-pagi sakit gigi. Jawab salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang tadi jawab salam panjang umurnya, murah rezekinya, senantiasa berada di jalur kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Saya diajarin di rumah itu mumpung orang banyak selalu ajak doa bareng-bareng. Kenapa? Karena di agama saya, alhamdulillah karena saya muslim, kalau kita itu sama-sama berdoanya, kita nggak tahu nih di antara kita semua amin mana yang akan duluan terkabul. Entah mungkin Ibu Riyama duluan karena kiprahnya luar biasa di Kota Batam. Tepuk tangan untuk Ibu Riyama dulu. Entah juga mungkin Bapak Ibu semua ormas yang punya banyak kegiatan sosial, kebaikannya banyak di masyarakat. Jadi doa Bapak Ibu duluan yang terkabulkan, kita nggak tahu. Jadi kita aminkan gitu ya. Jadi ini semoga jadi budaya juga untuk kita semua, supaya kita sering-sering berdoa bareng-bareng. Sholat aja disuruh jamaah kalau bisa kan. Makanya saya waktunya karena menyebut sholat Jumat ini, ya udah kita gas aja gitu ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kesbang Pol Kota Batam. Kita berikan tepuk tangannya yang meriah. Karena juga di masa kepemimpinan Ibu Riyama ini juga banyak sekali program-program yang menyentuh kalangan pemuda, masyarakat, ormas, wanita dan sebagainya untuk kita sama-sama terjun membantu Indonesia, membantu Kota Batam, membantu Kepri ini lewat bidang di Kesbang Pol ini terutama ya. Saya juga terima kasih kenapa? Karena saya itu jarang mau hadir di acara-acara yang menurut saya kalaulah tokohnya atau undangannya tidak legit, saya nggak mau datang. Karena mohon maaf, saya juga udah mengisi acara-acara, coba cek profil saya di Instagram, di sosmed, saya udah ngisi di acara kementerian. Jadi saya nggak mau downgrade istilahnya gitu. Tapi karena Ibu Riyama, saya mau turun langsung, tepuk tangan untuk Ibu Riyama. Ibu Riyama ini salah satu contoh inspirasi perempuan. Malah saya bilangnya, Bu, udahlah Ibu aja yang jadi dewan Bu. Kenapa? Biar cair semua yang hal yang kita inginkan. Betul ya? Ya tahu mungkin di masa depan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Tapi yang pasti itulah, kita nggak tahu kapan kita itu akan dipanggil atau jatah umur kita. Tua muda semuanya akan menghadapi kematian. Tapi apa yang kita berikan hari ini, itulah yang akan jadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Dan hal-hal baik yang kita lakukan hari ini, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Bayangkan tadi Bu Riyama berpidato menyampaikan tidak semuanya bisa terundang hari ini. Penduduk Kota Batam ini 1,2 juta orang, tapi cuman Bapak Ibu yang bisa hadir di ruangan ini. Tepuk untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan ngerasa kebetulan. Saya tuh percaya nggak ada di dunia ini namanya kebetulan tiba-tiba kita ketemu, kebetulan tiba-tiba kita ada di ruangan ini, semua takdir. Di agama saya itu orang yang berilmu itu akan diangkat derajat yang lebih tinggi. Artinya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang hari ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diangkat derajatnya. Tepuk tangan. Kita jangan pernah mengesampingkan hari ini kita begini, besok kita seperti apa, kita nggak tahu Pak Ibu. Tapi kalau hari ini kita terus menambahkan pundi-pundi kebaikan dari diri kita, pemahaman akan ilmu, bahkan juga kita terus berbuat baik, kesempatan di depan mata atau di masa depan itu akan ada yang berbuah kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu semangat hari ini, spesial hari ini saya ada di sini karena ibu kesayangan saya juga. Oke, kita bahas tadi mungkin teoritis. Saya ingin juga mengkaji langsung dari segi pengalaman saya sebagai seorang politisi. Ya, next kita kenalan dulu. Mungkin beberapa saat saya sempat viral di sini, benar? Pernah lihat saya mungkin di sosial media atau seperti apa? Saya founder dan CEO Lingkar Tangan. Saya ini punya startup teknologi. Alhamdulillah juga sudah mendunia. Di Indonesia sudah juara 1 nasional. Di Indonesia saya sudah kerja, di internasional saya sudah kerja sama AWS Amazon dan juga beberapa kementerian Kominfo RI dan sebagainya. Jadi saya juga punya kerjasama untuk literasi digital bersama Kementerian Kominfo dan juga saya ini pendiri sekaligus Ketua Milenial Provinsi Kepri
Ini ada di 7 kabupaten kota. Hari ini anggotanya sudah 10.000 orang. Tepuk tangan dong. Nah, saya juga kalau kerja sama Pemkot Batam, saya udah mulai kerjasama itu dari tahun 2017. Ini for informasi remaja Kota Batam di bawah binaan Diskominfo. Dan juga kalau pengalaman politik saya hari ini kalau di partai itu sekretaris pemenangan pemilu. Jadi yang memenangkan caleg, memenangkan pilkada, wali kota itu saya orang nomor 2 di partai. Lalu juga kalau di partai saya ini ketua barisan perempuan. Jadi saya tipe orang yang bisa senyum, bisa juga senggol bacok Pak. Nah itu ya. Jadi tergantung suasana kita mau ketemu via apa, gitu ya. Bisa juga kita beradu argumentasi dengan cara yang baik, ya. Kalau kemarin itu di kontestasi politik gimana Kak Seli kabarnya? Ya betul, kemarin itu saya maju politik untuk DPR RI Senayan. Ya saya termasuk perempuan, udahlah perempuan, anak muda lagi. Ya, tapi ya takdir Allah menyuruh saya hari ini untuk terus bisa membantu masyarakat. Apakah saya dari politik tiba-tiba masuk politik? Tidak ya Bapak Ibu, next. Pengalaman saya sudah 12 tahun jadi aktivis Bapak Ibu. Saya bantu warga Suku Laut. Ini dari Suku Laut ini bisa cek aja Instagram saya, scroll paling bawah, itu tidak bisa dipungkiri. Datanya sama waktunya itu bisa ada. Saya udah dari tahun 2012 turun ke Suku Laut bersama Yang Sri Sudarsono, adik dari Bapak B.J. Habibie, dan juga bersama Orsos juga, organisasi sosial lainnya. Saya sebagai aktivis dulu itu mengawal kebijakan pemerintah untuk warga Suku Laut, untuk anak-anak hinterland, bagaimana mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama. Dulu itu di Suku Laut itu, ini masih kayu Bapak Ibu, ini kropos ini kayunya ini. Jadi kalau kita salah aja melangkah, berenang kita di lautan luas. Itu nyata adanya dulu. Tapi semenjak kepemimpinan yang tepat, inilah di zaman Bapak Haji Muhammad Ruli ketika dia memimpin, ya. Ini di tahun 2017 saya ke Suku Laut. Di sana dulu belum ada, ya, namanya fasum. Ini kita bagiin sembako di fasum warga dulu gak ada. Dulu di sana juga gak ada sekolah Bapak Ibu. Mereka harus 1 jam pergi ke Kota Batam untuk belajar anak-anaknya. Dan juga dulu ini gak ada nih jembatan yang seperti ini, ya. Ini artinya apa? Artinya pemimpin itu sangat menentukan masa depan, itu benar, bukan omongan belaka. Saya ini tidak langsung-langsung mau masuk ke politik. Udah beberapa kali ditawarin masuk politik, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya udah ngerasa bahwa sebagai penggiat sosial banyak yang bisa saya lakukan. Saya udah sering ngotot-ngotot sama pemerintah dan lain sebagainya. Tapi apakah itu cukup? Ternyata ketika kita benar-benar terjun di dalamnya, kita punya langkah yang lebih besar lagi untuk mewujudkan masa depan yang lebih nyata. Nah, next, ya. Terus pengalaman saya, apakah saya belajar politik itu sejak kapan? Saya lahir di keluarga yang entah kenapa sangat peduli sekali sama negara. Waktu saya kecil masih balita, anak-anak seusia saya itu disuruh nonton kartun. Keluarga saya cekokin saya namanya TVRI, TV One. 2 tahun saya udah disuruh baca koran. Apa yang saya baca? Coba. Coba bayangin Bapak Ibu. Saya nggak bisa baca, tapi saya merasa paling bisa baca berita Indonesia kala itu. Dan apa yang menjadi semangat dari keluarga saya ini awalnya ya itu hanyalah habitual atau kebiasaan hari-hari. Karena kami orangnya di rumah suka berpikir, dari kecil keluarga saya tuh main catur satu rumah. Ya makanya saya juga ikut catur sampai nasional, atlet catur nasional. Karena dari rumah didikannya disuruh terus berpikir. Dan saya baru tergerak, benar-benar turun setelah saya menjadi aktivis. Saya melihat langkah yang saya berikan itu nyata. Saya kerjasama bersama DPR RI, ikut di Parlemen Remaja, dan saya jadi yang terbaik se-Indonesia. Perempuan, anak Kepri, anak Batam, dan sampai saat ini belum ada Parlemen Remaja terbaik dari Kepulauan Riau, dan juga perempuan. Nah ini semua laki-laki, saya tetap paling ngotot orangnya. Next, ya. Ya selain itu di politik latar belakang saya juga, ini tadi yang Bu Rama katakan saya mewakili pemuda Asia untuk berpidato di PBB. Juga ini kegiatan saya, ya. Saya orangnya sebenarnya lebih suka untuk bisa mengkaji atau menghasilkan sesuatu. Makanya saya punya perusahaan teknologi itu karena saya berpikir apa yang bisa saya lakukan hari ini bisa berguna di masa depan.
Saya suka penelitian itu dari kecil. Waktu SMP saya sudah berpikir kalau ini akan ada perang dunia, maka saya harus bikin teknologi gimana caranya orang bisa makan dan menumbuhkan tumbuhan gak di bumi, tapi di ruang angkasa. Makanya waktu itu saya juga bikin sebuah alat namanya alat klinostat pertumbuhan pacar Cina di ruang angkasa bersama LAPAN untuk memikirkan bagaimana hari ke depannya. Jadi kalau bertanya mengenai aksi, dedikasi, dan inovasi itu saya berikan. Makanya di politik kemarin itu partai langsung mengusung saya untuk masuk dan menjadi caleg DPR RI. Tapi balik lagi itu kan semua amanah masyarakat. Saya tidak akan berhenti untuk berbuat dan terutama sekali juga mengajak semua kita untuk melek dan sadar akan berpolitik. Next. Ya. Bapak Ibu, kita masuk, tadi sudah perkenalannya mengenai Sally. Sally itu siapa? Latar belakangnya bagaimana, pengalamannya bagaimana? Kedepannya nanti bisa cari aja di media sosial saya. Rekam jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Rekam jejak digital itu tidak bisa dihapuskan seumur hidup. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja nama saya di Google, Sally Febrilia Mayora. TikTok saya juga ada, Instagram saya juga ada. Ya, kita bisa komunikasi di situ ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya penasaran bagaimana pandangan Bapak Ibu hari ini tentang kalimat politik. Ya, ada yang bisa jawab barangkali? Kalau kita bicara politik, kita bicara tentang apa? Uang, betul. Apa lagi? Kepentingan, kekuasaan. Ada lagi? Strategi, tepat. Apa lagi Bapak Ibu? Proyek, oke. Menarik. Apa lagi Bapak Ibu? Hah? Cair. Ini yang paling beda ini ya. Cair ini benda cair air atau gimana nih Bu? Wah. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini dihadapkan dengan suatu dilema di masyarakat kita. Kita menganggap politik itu adalah sesuatu yang jauh dari kita. Sesuatu yang hanya bisa dipikirkan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ini tugasnya hanya untuk caleg-caleg atau orang-orang yang pengen ada kekuasaan, betul? Politik itu gak dekat dengan kita. Politik itu hanya soal orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi ternyata kita salah. Persepsi kita itu penting. Makanya kenapa harus ada pemerintah itu mengadakan pendidikan politik, supaya persepsi kita tentang memandang politik itu penting dan sangat Ini sudah banyak. Satu tokoh itu agar Penting ya. masyarakat tidak perlu pakai duit, biar dia dipilih. Karena sekarang ini yang terjadi bukan elektabilitas, yang terjadi istas. Nah, ini. Jadi pemimpin, tapi yang Jadi intinya itu aja, Pak Sedi. Kan kita tahu politik sekarang itu sudah lumrah gitu dengan money politik gitu ya, kayak pemilu kemarin gitu. Jadi kita punya banyak kenalan gitu, walaupun banyak kenalan, banyak saudara, banyak teman, tapi kalau nggak ada duitnya nggak dipilih gitu. Jadi kemarin banyak, ya kita tahu lah, banyak caleg yang gagal gitu, habis waktunya dananya kurang gitu. Nah, pertanyaan buat Kak Sally, Kak Sally ini kan masih muda, dan apa motivasi yang membuat Kak Sally terjun ke dunia politik dan mencalonkan sebagai anggota legislatif yang kemarin? Mungkin itu aja, sekian pertanyaan. 3 tahun ya, ini tahun keempat saya malah di politik. Tahun 2024 ini tahun keempat saya. Saya mengamati dulu, saya bukan tipe orang yang langsung berbicara di satu ruangan. Saya mengamati, saya pelajari, dan saya lihat apakah gagasannya sesuai dengan diri saya. Dan akhirnya saya memilih untuk terjun. Dan ternyata ketika saya berkecimpung di dalamnya, lingkungan itu sangat menentukan pola pikir kita. Bagaimana kita memahami suatu masalah dan bagaimana kita melihat lingkungan kita tergantung bagaimana kita ada di lingkungan yang mana. Dan akhirnya alhamdulillah Allah menakdirkan saya kepada lingkungan yang tepat, warna yang tepat. Ya. Dan ketika saya udah di dalamnya, saya berbuat saja, saya tetap aktif di kegiatan sosial, saya tetap berbuat kepada masyarakat. Saya dipercayakan karena salah satu pengusungnya, warnanya ini,
mengusung bahwa perempuan dan juga keterwakilan anak muda serta orang-orang yang punya gagasan di sini sangat dihargai. Politik tanpa mahar adalah yang utama. Maka saya diusung. Saya tidak maju lewat mahar, Bapak Ibu. Bahkan saya tidak pernah punya sejarah satu orang pun yang Bapak temui ketika memilih saya. Tidak ada saya sawer sedikit pun. Jadi semua yang saya lakukan dapat dipertanggungan jawaban dunia dan akhirat. Sekarang kita bicara money politik. Pak, Bu, sekarang kalau kita baca berita, DPR itu sedang mengetok palu, ya, sedang menggodok bahwa nantinya, ya, saat nanti pemilihan itu diperbolehkan nantinya menggunakan uang. Pernah baca beritanya? Artinya ini sudah memang sesuatu yang lumrah. Dan saya ketika turun untuk pemilihan kemarin saya sadar kenapa isi tas itu dari tadi kita bicarakan. Saya maju ke RI, saya pergi ke Natuna. Bapak Ibu kalau tahu tiketnya, ini baru tiket aja ya Bapak Ibu untuk ketemu orang, ya. Tiketnya aja sekali berangkat itu 3,5 juta Bapak Ibu. Pulang 3,5 juta itu 7 juta. Jadi kalau orang yang tidak benar mampu tidak bisa maju, itu betul. Ini baru modal Bapak Ibu. Jangankan kita untuk berkumpul ya. Ini belum kita ngumpul sekarang nih. Seperti sponsor Cash Bangpol yang acaranya dapat snack enak, makanan enak. Ya. Kita mau ketemu orang aja, ya. Kita harus kasih minum. Kita juga kadang juga harus pengertian. Mereka datangnya dari pulau seberang. Ya kita harus pengertian, mereka udah semangat sama kita. Nah, itu kita juga harus. Jadi kalau ada yang bilang di politik gak butuh isi tas, bohong Bapak Ibu. Ya. Jadi kita itu sekarang memandang politik sekali lagi Bapak Ibu, memandang sebuah money politik ini adalah sesuatu untuk money politik ya. Ada dua kata, uang sama politik. Apakah positif kita memandangnya ketika itu digunakan untuk modal kita berkampanye, untuk kita bersilaturahmi ketemu orang dengan modal ya, untuk berkumpul seperti hari ini, atau kita memandang itu sebagai keterseharusan untuk membeli suara masyarakat. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi pemahaman kita terkait akan politik ya memang butuh modal itu dan tidak bisa dipungkiri. Kalau kita nggak ada budget yang mumpuni, kita nggak bisa maju ya betul, saya harus akui ya. Saya orangnya bukan suka tipu-tipu Bapak Ibu. Kalau enggak saya bilang enggak, kalau jelek saya bilang jelek, kalau bagus saya paling depan yang akan dukung. Nah itulah saya. Nah jadi kalau Bapak Ibu bilang money politik di politik itu penting sebagai modal. Tapi kalau sebagai untuk mahar membeli suara rakyat itu tidak dibenarkan. Ya. Dan itu balik lagi ke integritas. Kadangkala kita ini sulit mengubah sesuatu yang sudah mengakar. Saya tanya aja Bapak Ibu, saya karena juga kemenangan pemilu, saya bantu banyak caleg maupun juga nggak hanya untuk diri saya. Kemarin itu saya kontestasi, tapi saya juga harus mensukseskan caleg-caleg lain. Jadi tugas saya dua kemarin itu. Caleg saya dukung, saya juga maju. Tapi lebih banyak saya dukung calegnya. Kalau perlu saya pidato di 7 kabupaten kota untuk memilih orang-orang dari warna saya. Nah ini artinya apa? Ini tadi kita harus melihat bahwa kepentingan kita itu apa di sini. Mustahil Bapak Ibu bilang saya terlibat di politik, saya sebagai ormas mendukung Bapak ini karena nggak ada kepentingan. Mustahil Bapak Ibu. Kita butuh mendukung seseorang karena kita ada kepentingan di dalamnya, benar? Kepentingan kita apa? Kepentingan kita untuk membangun Bapak Ibu. Kita pengen ormas kita ketika dia yang menyuarakan kami lebih dekat sama Dewan, nanti kami menyuarakan sesuatu lebih mudah, betul? Kami mendukung si A karena kami yakin dia itu selalu berbuat untuk masyarakat, kami orang terdepannya, ketika kami punya aspirasi bisa diwakilkan, betul? Artinya kalau kita bilang itu bicara kepentingan, kita yang terlibat semua, kita adalah pelaku kepentingan itu. Betul. Maka dari itu gak masalah kalau kita punya kepentingan, tapi tujuannya coba dilihat untuk apa, ya. Nah, terus selanjutnya untuk mengeksekusi pola-polanya. Nih, cara kita berpolitik hari ini tidak sama dengan cara-cara yang terdahulu. Kalau dulu sosial media itu tidak diperhitungkan, benar? Hari ini suara-suara orang, kesaksian orang di sosial media
program-program yang dia berikan hari ini mampu menjangkau sampai se-Indonesia. Ya. Kalau kita mau jadi api pemantik, apakah kita harus hanya door to door saja polanya? Tidak. Kita perlu pola-pola yang luar biasa karena cara-cara biasa tidak terpakai lagi. Kita tidak lagi hanya jemput bola, kita tidak hanya nunggu bola datang ke kita. Kita harus jemput bola. Jemput bolanya apa, Kak Seli? Ya, kita adakan lagi satu pertemuan-pertemuan yang seperti ini di kalangan organisasi Bapak Ibu. Kita adakan juga pertemuan-pertemuan internal antar beberapa organisasi yang mungkin kita urunan aja dari organisasi kita untuk bisa membangkitkan kembali anak muda sadar politik. Kita juga harus jadi pionir bahwa kita adalah orang terdepan yang peduli soal politik di Kepri hari ini. Karena kawan-kawan kita, orang-orang di sekitar kita, tetangga kita pun akan berkaca dari kita sebelum kita bicara. Kalau kita hanya ucuk-ucuk di hari H, kita ajak orang, apakah orang mau tiba-tiba? Tidak. Maka kita harus mulai dari diri sendiri, punya kesadaran sendiri, baru kita ngajak orang lain. Kita berikan program-program yang benar-benar menyentuh sampai ke kalangan akar rumput terbawah. Tidak lagi hanya ketua-ketuanya saja, tapi seluruh anggota kita juga diberikan pemahaman. Saya juga izin Bapak Ibu, saya titip, karena Bapak Ibu lah sebagai perwakilan dari ormas organisasi, apa yang Bapak Ibu hari ini dapatkan, materi hari ini dari seorang akademisi atau mungkin sedikit banyaknya pengalaman atau yang bisa saya bagikan, tolong dibagikan juga sampai ke bawah. Ya, karena ini adalah PR kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan saya juga apresiasi, kita hari ini kurang mengapresiasi orang lain Bapak Ibu. Kalau ada orang lain punya semangat, kalau ada orang lain itu punya mentalnya untuk bisa membangun, kita juga harus turut menyemangati. Waktu saya di New Zealand, ada teman saya itu jatuh. Ketika jatuh, kawan saya, karena dia juga dari Indonesia bareng saya, budayanya kalau orang jatuh diapain Bapak Ibu? Diketawain. Betul. Bukan budaya kita jatuh nolongin orang, ya. Budaya kita ngetawain orang kalau jatuh, gitu ya. Sampai akhirnya etika itu dibawa ke internasional dan akhirnya apa? Kelihatannya bagi kita, budayanya orang Indonesia, ketika orang jatuh ketawa ya biasa lah. Apalagi kita temenan, satu kamar gitu ya. Tapi ketika itu ada di hadapan orang yang berbeda dengan kita, wataknya, pemikirannya, latar belakangnya, akhirnya apa Bapak Ibu? Jangan tawain orang ini dimusuhin selama 1 bulan. Gak ditemenin siapapun, dia sulit bertahan di luar orang. Dari situ Bapak Ibu, kita jangan pernah menganggap remeh orang lain di sekitar kita. Belum tentu apa yang orang pikirkan terhadap orang lain itu sama dengan pemikiran kita. Tapi bukan berarti karena pemikiran dia berbeda kita berhak untuk menjudge orang itu menjadi seperti pemikiran kita. Kita hargai saja perbedaan itu. Kita hargai semua masukan, kita hargai semua kritikan, kita hargai semua yang bisa kita terima. Atau kalau misalnya dia bilang, Kak Seli, tapi saya dicemooh loh. Apakah saya harus terima Kak Seli? Karena saya ada di pihak benar. Merasa paling benar itu juga tidak baik. Tapi ketika ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, selalu ingat, makin tinggi pohon, makin banyak angin yang menerpa. Jadi Bapak Ibu tetap saja sekarang fokus sudah dikasih lagi sama apa yang akan kita lakukan. Gunakan cara-cara yang luar biasa. Beberapa tips tadi sudah saya berikan. Sisanya silakan dikemas dengan cara-cara inovasi Bapak Ibu semua dan juga anak muda hari ini. Terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum Berjanji bahwa Pak Wali akan menuju sini. Ternyata ada tamu dari daerah mana tadi terkait pembentukan dari DPD RI. Ada tamu DPD RI terkait pembentukan undang-undang. Jadi Pak Wali menerima beliau-beliau sehingga beliau tidak jadi di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, adanya pertanyaan terhadap narasumber itu artinya Bapak dan Ibu memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih perhatiannya, dan inti dari kegiatan ini adalah sebenarnya betul yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Betul Pak, di DPRD itu pendidikan politiknya ada di kami juga Pak, tapi sesinya bukan di Ormas karena hari ini memang di Ormas. Harapannya adalah Bapak dan Ibu sama, kita memahami siapa yang akan kita pilih, itu kita udah sama tahu. Kalau soal peraturan perundang-undangan kita udah tahu negara kita ini diatur oleh politik, ya, karena beliau-beliau yang membuat peraturan perundang-undangan. Intinya adalah Bapak dan Ibu yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi,
tetap dengan semangat mudanya bawa anak-anaknya ke TPS tanggal 7 November. Yang anak muda ajak kawan-kawannya untuk ke TPS. Anak muda jangan anti terhadap politik dan jangan ada istilah golput karena golput itu bukan pilihan. Hak diberikan oleh undang-undang untuk 5 tahun sekali jangan diabaikan karena negara undang-undang memberikan hak itu kepada kita. Kewajiban kita sudah kita bayar zakat, bayar zakat mulai. Kita bayar pajak, artinya saya mengingatkan yang belum bayar zakat tadi. Kita sudah bayar pajak dan lain-lain, tapi hak kita saat kita mau memilih pemimpin kita tidak gunakan. Itu saja intinya mungkin Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebagai Kepala Badan dan seluruh kawan-kawan Kesbangpol atas nama pemerintah Kota Batam yang memberikan kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekecil apapun kehadiran Bapak dan Ibu pasti semua ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Secara resmi kegiatan ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.